wabarakatuh. Di sini saya Nur Zainora sebagai pemakalah pertama dari makalah kelompok pertama yang berjudul Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam penjelasannya. Ilmu ekonomi ini terdapat dua cabang. Yang pertama adalah ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, kalau makro ini adalah kajian tentang aktivitas ekonomi di suatu negara. Nah, sedangkan kalau ekonomi makro ini adalah kajian tentang tingkah laku individu dalam ekonomi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang uang dalam ekonomi makro. Dengan dimasukkannya unsur uang dalam ekonomi makro, maka perbedaan antara ekonomi makro dalam Islam dengan ekonomi makro konvensional ini bertambah satu lagi, yaitu perbedaan konsep uang. Nah, dalam masyarakat Islam, uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan keberadaan uang dapat menghadirkan riba. Nah, fungsi utama uang dalam konsep Islam ini adalah memperlancar transaksi sektor real, sehingga tidak diperlukan adanya double coincident needs. Fungsi ini secara konsisten dipertahankan dalam konsep Islam, sehingga transaksi di pasar uang selalu terkait dengan transaksi di pasar barang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar. Nah, pelaku ekonomi ini adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pelaku ekonomi ini adalah subjek yang menjalankan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah. Kemudian ada subsidi, pajak. Adapun peran dan fungsinya di dalam ekonomi adalah stabilisator pemerintahan nasional, kemudian juga penyedia fasilitas ekonomi, kemudian penerima pajak dan iuran dari pelaku ekonomi, dari masyarakatnya. Masyarakat ini kan sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah ini sebagai penerima pajak dan iuran dari pelaku ekonomi. Kita individu ini juga sebagai pelaku ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengatur kegiatan ekonomi nasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak uang pada sisi permintaan atau money illusion dan pola konsumsi. Nah, dalam ekonomi makro Islam, perbedaan pada sisi permintaan terasa dampak dimasukkannya unsur uang pada teori optimalisasi, khususnya pada budget line atau diminimumkan line untuk mencapai tingkat utilitas tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Lestari. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemakalah pertama dengan judul dampak uang pada sisi penawaran atau money illusion dan pilihan teknologi. Sedangkan pada sisi penawaran, dampak dimasukkannya unsur uang terasa pada teori biaya, khususnya ketika optimalisasi penggunaan input. Untuk mudahnya, katakan saja fungsi produksi hanya terdiri dari dua jenis input. Yang pertama ada tenaga kerja atau L dan modal atau K. Harga tenaga kerja L adalah W dan harga modal K adalah R. Marginal productivity tenaga kerja adalah MPL dan marginal productivity adalah MPK. Selanjutnya ada dampak pemerintah pada sisi permintaan dan penawaran atau Keynesian Economics dan Supply Economics. Pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian sebenarnya telah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun beratus tahun yang lalu. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar permintaan mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain akan ikut menurun. Bahkan dalam aggregate yang lebih besar, negara adalah faktor produksi terpenting di mana produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Aiga Tamarafida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiga Tamarafida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemakalah yang sebelumnya. Judul yang saya bawakan yaitu teori permintaan dan penawaran. Adapun teori permintaan yaitu menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Adapun hukum dari permintaan yaitu jika harga yang lebih tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang. Ada juga hukum dari penawaran, yaitu jika harga yang lebih rendah, maka jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah.
Nah, ada juga hal yang penting mempengaruhi permintaan, yaitu pendapatan. Permintaan seseorang yang ditentukan oleh banyak faktor. Apa-apa saja faktornya? Nah, faktornya itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan rumah tangga, pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ada juga tingkah laku penjual dalam menawarkan barang dan jasa, dapat disebut dengan penawaran. Nah, penawaran ini juga mempunyai faktor-faktor loh. Apa saja? Nah, faktor-faktornya itu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang-barang lain, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Sebuah kesepakatan harga dapat terjadi apabila permintaan dan penawaran itu bertemu. Ada kemungkinan perubahan serentak permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Tapi, mungkin pula ia berlaku ke arah yang bertentangan. Misal, permintaan turun tetapi penawaran bertambah, atau permintaan bertambah, penawaran yang menurun. Tiap-tiap perubahan tersebut akan menimbulkan akibat yang berbeda kepada perubahan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, dari pembahasan yang kami bahas tadi di makalah kami, itu mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam ilmu ekonomi terdapat dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara atau yang mencakup luasnya gitu. Nah, jika ekonomi makro adalah kajian tentang tingkah laku individu sebuah ekonomi atau di dalam skala kecilnya. Dan dalam ekonomi mikro hanya mencakup tingkah laku individu dalam ekonomi. Selain itu, dalam ekonomi makro banyak mencakup poin-poin seperti uang dalam ekonomi makro, pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar, dampak uang dari sisi permintaan, dampak uang dari sisi penawaran, dan dampak pemerintah pada sisi permintaan dan penawaran. Sekian pembahasan dari kami atau presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.